Keren nggak? Ini baru presiden kita, Mas Jokowi. Saya ingin menunjukkan terima kasih kalau sampean panjenengan sudah memberikan statement perintah melalui Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara, kemarin tanggal 3 Februari saya baca berita dari ID Today, dan saya kira dari banyak media lain juga menulis. Judulnya bikin saya lega. Alhamdulillah, gimana enggak? Judulnya, tak lindungi Kapolda Metro, Jokowi minta kasus penembakan Laskar di proses hukum. Wah, bayangkan. Ini kita belum baca isinya ya, kita baca judulnya aja. Ini bisa jadi air yang sejuk di tengah dahaga apa? Di tengah dahaga umat rakyat terhadap tegaknya keadilan. Bayangin, di Jokowi, walaupun di sini judulnya saya nggak tahu ya, tak lindungi pakai tanda kutip tuh ya. Saya nggak tahu maksudnya apa nih yang nulis wartawan ini. Tak lindungi Kapolda Metro, Jokowi minta kasus penembakan Laskar di proses hukum. Saya baca beritanya ya. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi meminta agar kasus penembakan Laskar FPI oleh polisi diproses secara hukum dengan adil dan transparan. Keren nggak? Ini baru presiden kita, Mas Jokowi. Saya ingin menunjukkan terima kasih kalau sampean panjenengan sudah memberikan statement perintah melalui Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Ini profesor dahsyat sekali ini. Tapi kita nggak bahas dulu ya, kita bahas berita ini. Sampean memerintahkan agar kasus ini diproses secara hukum dengan adil dan transparan. Oke? Laporan Komnas HAM sudah dikirim ke Polri secara resmi untuk ditindaklanjuti, ujar Mahfud MD via pesan singkat pada wartawan Senin. Saudara sekalian, ini betul-betul ada harapan di tengah kekecewaan publik yang sangat dalam terhadap satu, Komnas HAM, dua, tentu saja kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini pada Polda Metro Jaya. Bayangkan, dini hari jam 00.30, yang kita tahu kan gitu kan, ada peristiwa pengambilan paksa nyawa 6 anak muda, walaupun versinya 2 lokasi segala macam ya kan, secara paksa oleh aparat negara, yang publik waktu itu bahkan FPI dalam siaran persnya tidak tahu siapa pelakunya. FPI hanya menyebut OTK, orang tak dikenal. Sampai siang harinya Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bikin press conference mengatakan dibunuh oleh polisi. Itu publik marah, rakyat marah. Apalagi cuma dengan dalih melakukan perlawanan, kemudian di rekonstruksinya. Lawang kemarin baca berita nggak bahwa ada polisi nembak DPO judi, daftar pencarian orang judi. Nembak itu bisa terancam 6 tahun. 6 tahun. DPO judi. Udah DPO, artinya berkali-kali, ini udah bromocora. 6 tahun. Ini ada anak-anak muda yang gak jelas masalahnya apa, salahnya apa, ditembak gitu aja. Dan semuanya sepertinya biasa saja. Jadi masyarakat, rakyat marah betul. Ditambah kekecewaan yang sangat mendalam terhadap Komnas HAM yang hasilnya itu jauh dari yang semestinya seharusnya. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo memerintahkan, aduh ini luar biasa. Saudara, saya tidak ingin GR ya. Apakah instruksi Presiden Jokowi ini ada kaitannya dengan petisi yang disampaikan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI yang disingkat TP3, yang sejumlah tokoh di sana ada Amin Rais, ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Anda masih ingat beliau ini siapa? Pada periode pengurusan yang lalu, beliau ini salah satu wakil ketua umum MUI. Dan beliau menjadi sangat terkenal lebih-lebih lagi ketika beliau dalam statement-statementnya
menyerukan Masirah Kubro dan akan menunjuk panglimanya. Masirah Kubro masih ingat? Itu dahsyat itu. Ketika penguasa dianggap membuta tulikan mata hatinya terhadap penderitaan rakyat, kan gitu kan. Waktu itu dalam konteks undang-undang BIP ya, undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, maka dia akan menggelorakan Masirah Kubro. Bahasa sehari-hari kita people power. Ya, Haji Muhyiddin Junaidi. Jadi di TP3 ini ada orang sekelas Amin Rais, ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Nah, beliau itu dengan beberapa tokoh lain menjadi semacam pembina penasehatnya, dan di operasionalnya ada Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamahua sebagai ketua TP3. Lalu ada Dr. Marwan Batubara. Ini luar biasa kerja-kerjanya dalam mengorganize TP3, menginisiasi segala macam, dan sejumlah tokoh yang lainnya. Alhamdulillah saya salah satu termasuk di sana, nyelip nyelip aja. Nah, ini tadi saya ulangi, saya tidak bermaksud GR. Apakah instruksi Presiden Jokowi agar kasus pembunuhan 6 laskar ini diproses secara hukum, secara adil dan transparan terpengaruh? Bukan terpengaruh ya. Buah dari petisi yang disebut petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara. Ini dibacakan hari apa ya waktu itu ya? Di Hotel Sofyan, dan alhamdulillah sempat viral. Memang kita harapkan bisa diketahui banyak orang, dan publik diharapkan juga membaca petisinya dan ikut menandatanganinya. Dan hari itu juga dalam press conference-nya Amin Rais mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Jokowi secara setara, equal, setara, ya kan, antar presiden dengan rakyatnya ketemu untuk bicara masalah ini. Karena masalah ini terlampau sangat serius untuk diabaikan. Kecuali Pak Amin bilang waktu itu, kecuali Jokowi menganggap ini main-main saja. Nah, kembali ke soal tadi, ada beberapa tuntutan yang dibacakan oleh Bang Marwan Batubara terkait ini ya. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. 1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden segera diumumkan. Karena apa? Karena sebagian orang berpendapat aparat yang menembak anak-anak ini adalah pahlawan. Ingat nggak? Saya lupa waktu itu begitu ada pendapat semacam ini, siapa namanya waktu itu tokoh kita yang bilang kalau ini pahlawan umumkan dong. Kasih dong medali dong, naikin pangkatnya dong biar rakyat tahu dan ikut berterima kasih. Ini top, keren banget. Jadi beberapa tuntutan seperti itu. Mendesak nomor 3 misalnya, nomor 2, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Tuntutan-tuntutan seperti ini sungguh-sungguh saya nggak tahu apakah menginspirasi Presiden Jokowi. Mudah-mudahan ya. Apalagi ingat nggak waktu saya bikin wawancara dengan ketua TP3 Dr. Abdullah Hehamahua. Itu kan beberapa hari lalu. Itu kan sampai Bang Dula, saya nyebutnya Bang Dula biasa begitu. Beliau bilang tidak ada cara lain, Jokowi harus memenuhi tuntutan rakyat ini, TP3 ini dalam petisi ini. Karena kalau tidak, Bang Dula kalimatnya kurang lebihnya begini Bang Dula. Dia mengingatkan bahwa masa jabatan Jokowi tinggal 4 tahun lagi. Dan 4 tahun lagi itu nggak lama. Ingat, kata Bang Dula waktu itu, ingat Soekarno, Soeharto itu tokoh-tokoh besar, presiden besar dengan jasa-jasa besar, berakhir secara tragis dan ironis. Tentu, kata Bang Dula, kita tidak berharap Jokowi akan mengalami nasib serupa Soekarno dan Soeharto. Itu teman saya baca nonton video saya soal itu. Tapi saya nggak enak ngomongnya. Ya tapi gitulah, diingetin ya bahwa jangan sampai seperti itu. Nah, kembali ke soal tadi, saya tidak bermaksud GR, tapi bolehlah saya berharap
bahwa instruksi Presiden kali ini disikapi dengan sangat serius oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia yang hari ini yang menjadi komandannya, jenderalnya, pimpinannya, Kapolrinya adalah Jenderal Sigit ya, Jenderal Sigit. Nah, Jenderal Sigit nih please ya, ini polisi ini kan sejak zaman ini kan mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Bertanggung jawab langsung ke presiden, anggarannya wah dahsyat sekali. Nah ya, jadi kalau presiden sudah mengatakan begitu ya, saya sebagai rakyat hanya bisa mengimbau Mas Sigit, Kapolri, please ikuti ini. Apalagi kalau judul beritanya benar ya, judul beritanya benar, tak lindungi. Maksudnya tidak melindungi Kapolda Metro, Jokowi minta kasus penembakan Laskar diproses secara hukum. Ini kan isyarat. Karena dalam tuntutan petisi rakyat ini ada disebut membebas tugaskan, bahkan memecat Kapolda Metro dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Ngeri nggak? Saya boleh nggak berharap sama Mas Sigit, Mas Kapolri, boleh nggak saya berharap sebagai rakyat ya, karena gimana ya, nggak pakai karena lah. Saya boleh nggak berharap bahwa sampean Kapolri itu memenuhi satu tuntutan petisi rakyat yang disampaikan TP3, sekaligus terutama memenuhi perintah dari atasan Anda, Presiden Republik Indonesia, tidak melindungi Kapolda. Jadi saya berharap mungkin nggak sampean Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Kalau Anda copot dia, ya kan? Lalu entah bagaimana mekanismenya dia diberhentikan dari kepolisian, wah ini pengusutan soal ini akan jauh lebih mudah. Kalau dia masih jadi Kapolda, kebayang nggak gimana caranya penyidik memeriksa Kapolda? Gimana caranya? Itu absurd banget dan hampir mustahil. Jadi saudara, kembali ke soal tadi, walaupun belum ada hasilnya, tapi saya menangkap ada niat baik dari Presiden Joko Widodo untuk penuntasan kasus pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara ini. Ya, kita tunggu, rakyat Indonesia semua menunggu apakah Kapolri Jenderal Sigit akan memenuhi perintah atasannya atau ya perintah lah, pelaksanaan lain lagi soalnya. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.